Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 6 tentang pertumbuhan hewan. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa dulu, supaya apapun yang kita pelajari hari ini akan selalu tersimpan di memori otak kita. Anak-anak sekalian, sudah siap belajar? Ya, sebelum belajar marilah kita berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Baik, anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang daur hidup katak, daur hidup kupu-kupu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang daur hidup nyamuk. Anak soleh dan soleha, daur hidup nyamuk itu pertama dimulai nyamuk bertelur. Nah, telurnya akan menetas menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik lagi akan tumbuh menjadi pupa. Pupa tersebut akan tumbuh lagi menjadi nyamuk dewasa. Jadi begitulah daur hidup nyamuk. Perhatikan ya, nyamuk ini memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Misalnya, daur hidup nyamuk itu dimulai dari telurnya. Dia itu bertelur di air. Nah, telur tersebut akan menetas menjadi jentik. Ketika sudah menetas menjadi jentik, maka jentik-jentik itu berubah menjadi pupa. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, pupa tersebut akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Anak-anak sekalian, setelah menjadi nyamuk dewasa, maka nyamuk-nyamuk ini akan berbahaya kepada kita semua. Oleh karena itu, sebelum menjadi nyamuk, maka kita harus memberantasnya atau mencegah perkembangannya. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan cara membersihkan yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya ada kaleng-kaleng, kita harus kumpulkan. Ada misalnya tempat-tempat yang jadi genangan air, kita harus bersihkan supaya untuk mencegah perkembangan biakannya nyamuk ini, karena nyamuk ini bisa menimbulkan penyakit. Nah, penyakit yang dibawa misalnya penyakit malaria, penyakit DBD, itu adalah semua disebabkan oleh nyamuk. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan ya, tahapan perkembangan nyamuk itu adalah sangat cepat, seperti yang saya jelaskan tadi. Makanya, untuk mencegah penyebarannya itu harus kita musnahkan dengan cara membersihkan berbagai kaleng-kaleng yang digenang, termasuk genangan air di sekitarnya, kita harus bersihkan. Kenapa? Untuk mencegah perkembangan biakan nyamuk tersebut. Nah, dengan adanya membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai dapat dijadikan tempat perkembangan biakan nyamuk tersebut, maka kita harus
melakukan apa? Nah, untuk mengumumkan sesuatu itu maka kita harus membuat semacam atau melalui poster. Nah, dengan adanya poster ini adalah mengandung himbauan atau arahan atau pesan. Nah, dengan adanya poster, masyarakat setempat bisa membaca. Misalnya dilarang membuang kaleng sembarangan, karena ketika membuang kaleng sembarangan akan tergenang air atau terisi air, maka akan menimbulkan Nusantara, semua harta yang tak terhingga milik kita. Di sana tempatnya tanah idaman kita semua, tanah yang kaya bagai permata Nusantara. Akan menimbulkan apa? Menimbulkan tempat berkembangbiakannya nyamuk. Nah, bagaimana langkah-langkahnya kita harus membuat poster itu? Perhatikan ya. Jadi, pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan dengan sebaik mungkin. Nah, perhatikan, menuliskan dengan
sebaik mungkin dengan bahasa yang sopan, dengan kalimat-kalimat yang enak didengar, supaya tertarik membacanya, supaya orang memperhatikan bahwa oh begini caranya dalam mencegah perkembangan biakan nyamuk melalui poster-poster tersebut. Nah, perhatikan poster berikut ini. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Perhatikan ya. Di gambar tersebut ada yang sedang berolahraga, ada yang sedang sakit, yang diperiksa dokter, ada yang mandi, ada yang membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah merupakan salah satu untuk mencegah perkembangan biakan nyamuk tersebut. Anak soleh dan soleha, kenapa harus kita berpola hidup bersih dan sehat? Yaitu untuk menghindari berbagai penyakit. Salah satunya adalah dengan menggunakan poster ini. Nah, jadi poster tersebut adalah mengandung himbauan atau arahan atau pengumuman, misalnya jangan buang sampah di sembarang tempat, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah merupakan poster. Nah, dengan adanya poster ini sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat tersendiri. Tidak perlu lagi disuruh satu persatu, tidak perlu lagi. Dengan adanya poster ini maka akan terlihat dengan sendirinya, sehingga orang bisa membacanya langsung. Oh, ternyata seperti ini. Baik, anak soleh dan soleha. Nah, itulah tadi cara membuat poster. Nah, selain itu bisa juga anak-anak sekalian bisa membuat poster bagaimana gambar daur hidup nyamuk. Bisa juga membuat poster cara mencegah perkembangan biakan nyamuk. Misalnya jenis nyamuk, misalnya membuat gambar daur hidup nyamuk dalam bentuk poster, misalnya mulai dari nyamuk, telur, jentik-jentik, dan pupa. Bisa? Nah, bisa juga cara pencegahan perkembangan biakan nyamuk, misalnya bagaimana? Misalnya perhatikan di gambar, tadi ada menyapu kaleng, membuang sampah di sembarang tempat. Jadi itu adalah merupakan semua cara-cara membuat apa? Poster. Baik, anak soleh dan soleha, menjaga kebersihan lingkungan itu adalah merupakan tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan. Kenapa harus saling mengingatkan? Karena dengan cara saling mengingatkan, maka tingkat kebersihan lingkungan kita akan meningkat. Baik itu bisa disampaikan ke orang ataupun bisa melalui poster tadi. Maka itulah gunanya poster. Menjaga kebersihan, namun menyampaikan pesan itu harus apa? Harus dengan sikap yang baik, harus dengan bahasa yang santun. Kita tidak boleh menyampaikan informasi dengan yang secara kasar, tidak boleh ya. Baik, anak soleh dan soleha, coba perhatikan bagaimana cara menyampaikan sesuatu atau menyampaikan saran kepada seseorang. Misalnya perhatikan gambar di samping, ada seseorang anak yang membuang sampah sembarangan. Perhatikan di gambar. Kira-kira saran apa yang harus kita sampaikan kepada anak ini? Misalnya anak ini kita beri namanya, misalnya namanya Adi. Adi, jangan membuang sampah sembarang karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Buanglah sampah di tempatnya. Jadi ketika misalnya melihat teman kita yang membuang sampah sembarangan, maka kita sarankan kepada dia, misalnya buanglah sampah itu kepada tempatnya, jangan membuang sampah di sembarangan karena bisa menyebabkan atau menimbulkan penyakit atau menjadi sarangnya penyakit. Nah, perhatikan lagi gambar kedua ini. Perhatikan, di situ ada rumah yang
kotor, yang berserakan. Misalnya di sekitar rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng-kaleng bekas yang berisi air hujan. Kira-kira bagaimana saran yang kita sampaikan kepada tetangga ini? Makanya lebih baik misalnya seperti ini, Pak, lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah Bapak karena banyak sampah yang berserakan. Kaleng bekas berisi air hujan akan menjadi sarang nyamuk. Bisa? Bisa. Nah, itu adalah merupakan. Jadi dengan menggunakan saran-saran itu sehingga orang bisa mengingat, oh ternyata penyampainya begini. Misalnya lagi, kenapa nyamuk itu senang tinggal di air yang tergenang? Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur nyamuk itu banyak sekali telurnya hingga mencapai ratusan. Jadi bagaimana kita harus menjaga lingkungan ini dengan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat perkembangan biakan nyamuk. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatan kita semua. Kenapa? Karena nyamuk ini sangat berbahaya sekali, menimbulkan penyakit DBD, malaria. Sehingga di sekitar rumah itu kita harus bersihkan, jangan menyimpan kaleng apa semua itu, jangan. Nah, misalnya contoh seperti ini. Sebuah rumah sakit misalnya di sekitar dikunjungi itu 130 pasien dalam waktu 3 hari. Berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit tersebut? Nah, ini misalnya dalam perkalian ditulis 130 dikali dengan 3. Perhatikan ya, saya ulangi. Ini adalah sebagai contoh misalnya. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien mengunjungi rumah sakit tersebut? Nah, jadi dalam perkaliannya itu ditulis 130 dikali dengan 3. Nah, perhatikan 130 dikali dengan 3. Nah, perhatikan ya. Jadi pertamanya adalah 0 dikali 3. 0 dikali 3 itu adalah hasilnya 0. Kemudian 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Berikutnya 1 dikali 3 sama dengan berapa? 3. Jadi banyaknya pasien yang mengunjungi rumah sakit ada 390 orang. Bayangkan itu banyak. Bisa paham? Berikut contoh yang berikut lagi misalnya 412 dikali dengan 3. Nah, tulis 412 kali 3. Maka yang pertama adalah 2 dikalikan dengan 3. Berapa 2 kali 3? 2 kali 3 itu adalah hasilnya 6. Berikutnya 1 dikali 3 hasilnya berapa? 1 dikali 3 adalah hasilnya 3. Berikutnya 4 dikali 3. Hasilnya 4 dikali 3 adalah 12. Karena sudah tidak ada lagi bilangan yang akan disimpan atau yang dikalikan, maka ditulis semuanya 12 sehingga hasilnya adalah 1236. Paham? Nah, contoh berikutnya lagi misalnya 321 dikali dengan 4. Maka pertama itu adalah harus diambil satuannya. Satuannya adalah 1 dikali dengan 4. 1 dikali 4 itu sebenarnya berapa? Sama dengan 4. Berikutnya 2 dikali 4 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8. Berikutnya 3 dikali 4. 3 kali 4 berapa? Hasilnya 12. Sehingga hasilnya adalah 124. Sehingga hasilnya adalah 1284. Nah, anak-anak sekalian, itulah pembelajaran hari ini. Jadi harapan Pak Ustadz, setelah mempelajari ini, anak-anak sekalian bisa menyebutkan daur hidup nyamuk, yaitu salah satunya tadi adalah mulai dari telur,
Nah, kemudian telur menetas menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik tumbuh menjadi pupa. Pupa tumbuh menjadi nyamuk. Paham? Saya ulangi sekali lagi. Daur hidup para nyamuk itu adalah dimulai dari nyamuk bertelur, telurnya menetas menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik tumbuh menjadi pupa dan pupa lagi tumbuh menjadi nyamuk, yaitu nyamuk dewasa. Yang kedua adalah setelah mempelajari ini, anak-anak sekalian bisa menyebutkan bagaimana cara mencegah perkembangbiakan nyamuk. Yang pertama adalah membersihkan kaleng-kaleng yang ada di sekitaran rumah, atau misalnya menguras air-air yang ada di samping rumah, misalnya di genangan air yang ada di tempat samping rumah. Berikutnya lagi, bagaimana lagi cara mencegahnya, yaitu dengan cara mengumpulkan sampah-sampah yang bisa digenangi air. Yang ketiga, anak-anak sekalian setelah mempelajari ini bisa membuat poster. Poster itu artinya adalah yang mengandung himbauan atau larangan atau pengumuman. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, atau misalnya cara mencegah perkembangbiakan nyamuk. Nah, dengan ini yang ketiga misalnya adalah bisa menuliskan perkalian bersusun, yaitu antara ratusan dan satuan seperti yang dicontohkan tadi. Misalnya 125 kali 1, misalnya 5 kali 1 5, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas berikutnya akan menyusul. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.